Baik, kita lanjutkan materi mengenai antena and propagation ya dalam mata kuliah Wireless and Mobile Computing di minggu keempat ini. Kita lanjut, kita awali dengan materi line of sight wireless transmission impairment ya. Ada beberapa hal yang mengganggu proses transmisi gelombang elektromagnetik. Kita mulai dari attenuation ya, atau pelemahan sinyal. Kekuatan sinyal atau gelombang elektromagnetik tadi itu akan menurun ya seiring dengan pertambahan dari media transmisi ya. Kalau nanti di gelombang elektromagnetik berarti media transmisinya adalah unguided media ya, atau menggunakan udara. Ada beberapa faktor yang nanti mempengaruhi attenuation ya. Yang pertama, sinyal yang diterima itu harus memiliki power yang cukup ya, sehingga nanti bagian penerima itu bisa menginterpretasikan sinyal dengan benar. Yang kedua, nanti dalam ini ya, pengiriman sinyal nanti ada noise. Level noise ini harus lebih kecil dari sinyal yang ditransmisikan ya, agar bisa diterima tanpa terjadi error. Kemudian yang ketiga, attenuation ya, atau pelemahan sinyal tadi bisa lebih besar ya kalau frekuensinya itu meningkat. Jadi kalau frekuensi gelombang elektromagnetik itu semakin tinggi, peluang terjadinya attenuation itu juga lebih besar. Nanti akan menyebabkan terjadinya distorsi. Selanjutnya, free space loss. Ini rumus free space loss untuk ideal isotropik antena. Rumusnya adalah PT dibagi PR. PT adalah power dari sinyal pada antena transmisi atau antena pengirim. Kemudian yang bawah PR, power sinyal pada antena penerima. Rumusnya itu ya. Kemudian yang ini sama dengan 4pi D kuadrat. D itu propagation distance, jadi jarak antara ini ya, dua antena. Kemudian lambda dibagi lambda kuadrat. Lambda itu panjang gelombang karier. Oke, sama dengan 4pi FD kuadrat dibagi C kuadrat. F itu frekuensi atau apa ini tadi? Ya, mirip seperti di video sebelumnya ya ini. Tapi di sini F-nya tidak ditulis. Kemudian kalau C adalah kecepatan gelombang cahaya. Oke, ini sekedar diketahui saja. Kemudian free space loss bisa dihitung seperti ini, ketemu ini ya log dan seterusnya. Ini kita cukup ketahui saja. Free space loss accounting for gain of other antenna. Ini untuk dihitungnya menggunakan atau apa ya istilahnya, memanfaatkan gain ya, ini gain antena atau antena gain yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Ini cukup diketahui saja, rumusnya seperti ini. Bisa ya, ini selanjutnya bisa dijabarkan, ketemu ini perhitungan pakai log ya, kita skip saja, ini cukup diketahui ya. Selanjutnya adalah penjelasan ya. Ini ada kategori atau jenis-jenis noise. Noise itu bisa didefinisikan ya, itu nanti ini ya, tambahan sinyal yang tidak kita inginkan ya. Jadi kita mengirimkan sinyal tapi nanti ada sesuatu yang menumpang ya, sinyal yang ikut menumpang ya, itu kita sebut nanti sebagai noise. Di sini contohnya ada 4 jenis ya. Yang pertama thermal noise, kemudian ada intermodulation noise, crosstalk, dan impulse noise. Yang pertama thermal noise. Thermal noise adalah noise yang terjadi karena pergerakan elektron. Ini terjadi di perangkat-perangkat elektronik dan media transmisi ya, yang terutama yang melibatkan ini ya, listrik. Ini tidak bisa dihilangkan. Ini nanti muncul karena adanya kalor ya, atau panas ya.
Jadi misalnya di kabel gitu ya, kabel nanti kalau kita aliri listrik ada hambatan ya, kemudian menyebabkan panas. Nanti kalau itu digunakan untuk mengirimkan sinyal, nanti bisa muncul noise. Partially significant for satellite communication ya, ini thermal noise kalau kita gunakan dalam komunikasi satelit ini cukup signifikan pengaruhnya ya, nanti bisa menyebabkan error. Oke, selanjutnya ini adalah rumus untuk menghitung thermal noise. Thermal noise yang bisa ditemukan dalam sebuah ini ya, dalam bandwidth 1 Hz di konduktor ya, atau di suatu device, yaitu rumusnya N0 ya di sini ya kalau nggak salah. Noise power density in watts per 1 Hz of bandwidth sama dengan K kali T ya. K itu konstanta Boltzmann 1,3803 kali 10 pangkat min 23 joule ya, kalau nggak salah J itu per K. K di sini saya belum tahu ya. Maaf. Kemudian T itu temperatur ya, ini nanti dalam satuan Kelvin. Kemudian satuan noise, thermal noise adalah watts ya, per hertz. Noise itu diasumsikan independen, jadi dia tidak tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Thermal noise disajikan ini ya, noise atau vibration itu maksudnya yang ada dalam sebuah bandwidth. Nanti rumusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa jenis istilah yang harus diketahui mengenai noise. Ada intermodulation noise, terjadi kalau sinyal ya dengan sejumlah sinyal dengan frekuensi yang berbeda itu saling berbagi media transmisi. Kemudian yang kedua crosstalk, unwanted coupling ya, ini nanti ada apa ya, pasangan atau terjadi kaitan ya yang tidak kita inginkan antara jalur sinyal ya. Jadi ada banyak sinyal, kemudian dia melalui jalur-jalur yang berbeda, ternyata antara sinyal itu terjadi coupling atau terjadi pasangan. Impulse noise yang ketiga adalah irregular pulse ya, jadi ada detak yang tidak teratur atau noise spike, lonjakan noise. Impulse noise disebabkan oleh gangguan elektromagnetik yang berasal dari luar ya, atau kesalahan dalam sistem komunikasi. Ini rumus ya, ini untuk menghitung rasio energi sinyal per bit terhadap noise power density per hertz ya, itu cukup kita ketahui rumusnya seperti itu, ini saya lewati. Kemudian gangguan yang lain dalam komunikasi wireless ada atmospheric absorption ya, jadi penyerapan oleh atmosfer. Ini disebabkan oleh air, penguapan air dan oksigen ya, nanti yang menyebabkan pelemahan sinyal. Kemudian yang kedua multipath, jadi nanti ada banyak benda yang menghalangi ini sinyal yang ditransmisikan, nanti menyebabkan sinyal dipantulkan. Kemudian akibatnya ini ya, muncul banyak kopian sinyal ya, dengan berbagai delay yang bervariasi ya, jadi ada banyak kopi sinyal nanti diterima oleh suatu receiver ya. Kemudian masing-masing sinyal ternyata ini ya memiliki delay. Kemudian yang ketiga refraction, ini pembengkokan arah, jadi gelombang radio ketika ini ya gelombang tadi dikirimkan melalui atmosfer. Ini ilustrasi antara ini ya, ada environment tadi, R itu reflection, pemantulan sinyal. Ini contohnya kalau sinyal mengenai
suatu objek ya. Kemudian ada S ini scattering, ini juga sebenarnya juga dipantulkan ya, tapi nanti ada perbedaannya. Kemudian D itu diffraction. Saya lihat ini bukan termasuk impairment ya, tapi ini adalah mekanisme propagasi. Ada di sini multipath ya, propagation. Reflection terjadi ketika sinyal dia menemui suatu permukaan yang dia sangat besar ya dibandingkan dengan gelombang dari sinyal tersebut. Jadi kalau permukaan lebih besar ini ya, yang ketika gelombang mengenai sebuah permukaan benda yang lebih besar dari panjang gelombang, menyebabkan gelombang akan dipantulkan. Kemudian diffraction terjadi ketika edge atau apa ya ini istilahnya, ujung ya, kalau ada ujung dari suatu benda yang tidak bisa ditembus oleh suatu sinyal ya nanti. Jadi ada ujung benda yang ini ya lebih besar dari panjang gelombang sinyal, akan menyebabkan sinyal didifraksikan. Difraksi ya itu tadi ya, kalau ketemu ujung, jadi ujung suatu benda arah sinyal akan berubah. Kemudian scattering terjadi ketika sinyal mengenai suatu objek ya, yang mungkin ini ya dia sama besar atau lebih kecil dari panjang gelombang sinyal. Nah, ini efeknya juga sama, terjadi perubahan arah ini, scattering, reflection, dan diffraksi. Multipath propagation ini ya, jadi penyebaran sinyal melalui banyak jalur akan menyebabkan nanti terjadinya banyak kopian sinyal ya, yang diterima oleh penerima, tapi ternyata waktu penerimaannya berbeda. Nah, kemudian menyebabkan nanti interpretasi sinyal agak sulit ya. Kemudian yang kedua, intersimbol interference, ketika satu atau lebih dari kopi yang delay tadi ternyata ini ya diterima dalam waktu yang sama. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai fading ya. Untuk fading akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya.